Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Pisang Rally Investama. Sebelum kami membedah suatu emiten yang cukup menarik, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Valera Sampunanda dan di sini saya akan ditemani oleh teman saya. Dan saya Aurelio Fadil Nugroho, dan pada hari ini kami akan membahas salah satu emiten bernama PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul dengan kode ticker SIDO. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan emiten SIDO dikarenakan kemarin baru saja melakukan suatu aksi korporasi yaitu stock split 1:2. Nah, mungkin di sini teman-teman makin penasaran dong akan kinerja dari saham SIDO tersebut. Oleh karena itu, tonton sampai habis video ini karena kami akan membahas dari mulai profile company hingga kinerja secara finansial dari emiten SIDO. Sesuai dalam annual report, SIDO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian jamu dan farmasi, pengangkutan darat, perdagangan, jasa, dan juga pertanian. Nah, SIDO juga berdiri sebagai perseroan terbatas pada tahun 1975 dan mencatatkan saham perdananya di dalam Bursa Efek Indonesia yaitu pada tahun 2003. Nah, lanjut ke dalam segmen bisnis SIDO, di mana SIDO telah memiliki lebih dari 300 produk yang terbagi atas 3 klasifikasi produk. Yang pertama, jamu herbal dan suplemen, yang kedua makanan dan minuman, dan yang ketiga adalah farmasi. Nah, untuk produk unggulannya sendiri, jamu herbal dan suplemen yaitu tolak angin, sedangkan untuk makanan dan minuman yaitu Kuku Bima Energy. Nah, untuk persentase pendapatan SIDO atas 3 produk tersebut meliputi 63% dari jamu herbal dan suplemen, 32% dari makanan dan minuman, dan 5% dari farmasi. Nah, perlu kita teliti lebih dalam bahwa dampak adanya PSBB di dalam situasi pandemi untuk meredam virus COVID-19 itu membuat rontok perekonomian tidak hanya di Indonesia, namun di dunia. Tetapi, dengan adanya virus COVID-19 menimpa berkah bagi industri jamu. Mengapa? Dikarenakan masyarakat atau konsumen lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di dalam situasi pandemi ini. Selaras dengan hal tersebut, SIDO pada semester 1 2020 berhasil mencatatkan penjualan dengan peningkatan 3,5%. Kami melakukan analisa 5 quarters terhadap emiten SIDO dan kami dapati bahwa bargaining power of consumer sebagai low trade dengan kredibilitas serta pangsa pasar yang luas dikuasai oleh SIDO, tak diragukan lagi bahwa konsumen akan lebih memilih SIDO dibandingkan dengan para kompetitor pesaing lainnya. Lalu bargaining power of suppliers sebagai insignificant threat. Dengan integrasi vertikal yang telah dilakukan perusahaan puluhan tahun yang lalu, perusahaan kini telah mampu memproduksi bahan bakunya sendiri seperti etanol, tanaman obat, dan sebagainya, sehingga ketergantungan perusahaan terhadap supplier bisa diminimalisir. Lalu threat of new entrants sebagai low threat. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan lokal yang bermunculan di dalam industri jamu di beberapa daerah di Indonesia. Namun hanya sedikit, bahkan hampir tidak ada perusahaan yang mampu menyaingi SIDO dalam hal kredibilitas serta operasional bisnis. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi threat of new entrants sebagai low threat. Lalu kemudian threat of substitute product sebagai significant threat. Dengan adanya perkembangan zaman, masyarakat kini semakin lebih mempercayai obat-obatan kimiawi ketimbang obat-obatan tradisional seperti jamu. Oleh karena itu, hal ini sangat menjadi ancaman bagi perusahaan yang mayoritas penjualan produknya adalah produk-produk herbal maupun obat-obatan tradisional. Lalu yang terakhir, rivalry among competitors sebagai moderate threat. Dengan menguasai pangsa pasar industri jamu di Indonesia, perusahaan otomatis telah memenangkan kompetisi dan menjadi pemimpin pasar dalam industri jamu Indonesia. Ditinjau dari keuangannya sendiri, perusahaan berhasil mencatatkan kenaikan laba yang impresif di tahun 2019. Tercatat, perusahaan membukukan kenaikan laba sebesar 11,06% di akhir tahun 2019. Dan yang lebih impresif lagi, perusahaan tetap mampu menghasilkan laba yang meningkat sebesar 3,05% di semester pertama 2020. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tetap mampu untuk beroperasi secara baik di tengah ketidakpastian global. Selain itu, ditinjau dari gross profit margin perusahaan,
perusahaan mampu mempertahankan gross profit margin di angka 54% hingga semester 2 2020. Hal ini juga terjadi karena adanya integrasi vertikal dari hulu hingga hilir yang telah dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga operasi bisnisnya semakin efisien dan efektif. Bila ditinjau dari rasio keuangan perusahaan sendiri, perusahaan memiliki rasio lancar yang selalu di atas 4 selama 5 tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa risiko perusahaan untuk mengalami default adalah sangat kecil. Sedangkan dari rasio debt to asset dan debt to equity, perusahaan memiliki rasio yang sangat baik. Untuk debt to asset sendiri, perusahaan memiliki rasio sebesar 0,13 dan debt to equity sebesar 0,15. Hal ini jauh berada di bawah rata-rata industrinya, di mana rata-rata industri farmasi memiliki debt to asset sebesar 0,7 kali dan debt to equity sebesar 0,3. Dari beberapa informasi yang telah kami sampaikan, kami memutuskan untuk merekomendasikan buy terhadap saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Rekomendasi tersebut didasarkan oleh 3 faktor kunci. Yang pertama adalah kemampuan perusahaan untuk mencatatkan kinerja keuangannya impresif selama tahun 2019 dan kuartal 2 tahun 2020. Lalu adanya integrasi vertikal dari hulu hingga hilir sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kemampuan perusahaan untuk tahan banting di tengah ancaman resesi dan kondisi global yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Demikian analisa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.